Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Judi Gumilang dengan NPM 247822024. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi dari PKM saya. Di sini saya akan mempresentasikan untuk matkul mata kuliah manajemen proyek TI, yang dimana kita disuruh membuat project. Jadi di sini saya mengambil dari project PKM saya, yaitu tentang SPHAS cetak biru, sistem pengusir hama otomatis. Jadi SPHS ini merupakan sebuah rancangan sistem pengusir hama otomatis yang dikembangkan sebagai bentuk inovasi teknologi di bidang pertanian. Terus sistem itu dirancang tuh untuk membantu petani dalam mengurangi gangguan hama, khususnya melalui pendekatan otomatisasi berbasis microcontroller dan pemanfaatan energi surya. Nah, pembahasan ini tuh tidak hanya berfokus pada alatnya saja, tetapi juga pada bagaimana sebuah ide teknologi itu dikelolakan sebagai proyek TI. Artinya, kita akan melihat bagaimana proyek ini tuh dirancangkan, dibatasi ruang lingkupnya, dibagikan ke dalam paket kerja, dikendalikan risikonya, serta diukur keberhasilannya melalui parameter yang jelas. Nah, hal ini tuh penting dalam pengembangan teknologi. Ide saja itu belum tentu cukup ya, ide saja itu. Sebuah inovasi itu harus memiliki struktur kerja yang rapi, tujuan yang terukur, pembagian tugas yang jelas, jadwal yang realistis, serta mekanisme evaluasi yang dipertanggungjawaban. Nah, pada proyek SPHS ini tuh fokusnya adalah menghasilkan sebuah prototipe sistem yang mampu mendeteksi keberadaan hama. Kemudian kita akan memberikan respon berupa pengusiran menggunakan keluaran tertentu seperti motor kaleng, lampu strobo, atau buzzer. Nah, dengan begitu, sistem itu diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap metode pengendalian hama yang masih manual atau terlalu bergantung pada pestisida kimia. Nah, selain itu, SPHAS itu juga membawa nilai keberlanjutan karena memanfaatkan energi surya sebagai sumber daya utama. Ini menjadi poin penting karena sektor pertanian itu membutuhkan solusi yang tidak hanya efektif, tapi juga hemat energi dan ramah lingkungan. Jadi, secara garis besar, ini akan membahas bagaimana SPHAS itu dirancang sebagai sebuah proyek teknologi, mulai dari latar belakang masalah, project captors, stakeholders, scope management, work breakdown structure, timeline proyek, dan risiko, tools pengendalian, hingga parameter keberhasilan sistem. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu di sini tuh akan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Bagian pertama itu adalah latar belakang dan justifikasi proyek. Nah, pada bagian itu akan dijelaskan masalah utama yang menjadi dasar munculnya ide SPHAS, terutama berkaitan dengan tantangan di sektor pertanian seperti serangan hama, penggunaan pestisida kimia, serta keterbatasan metode penjagaan manual. Nah, bagian kedua itu adalah Project Carter dan arsitektur sistem. Di bagian itu kita akan membahas tujuan ya, membahas tujuan proyek itu asal hingga hasil akhir yang ingin dicapai, serta gambaran umum cara kerja sistem. Nah, Project Kata itu berfungsi sebagai dokumen awal menjadi dasar pelaksanaan proyek, sedangkan arsitektur sistem menjelaskan hubungan antara input, proses, dan output dari SPHAS ini. Nah, bagian ketiga itu ada di sini, kita bisa lihat, itu ada ekosistem stakeholder. Jadi setiap proyek itu tentu melibatkan berbagai pihak dalam proyek SPHAS itu. Stakeholder itu tidak hanya berasal dari tim internal, tetapi juga eksternal seperti petani, dosen pembimbing, laboratorium, pemasok komponen, serta pihak pendanaan atau evaluasi. Nah, masing-masing ini tuh memiliki peran dan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik. Bagian selanjutnya itu ada pengendalian proyek, scope, WBS, risiko, dan tools. Nah, jadi bagian keempat ini tuh sangat penting dalam manajemen proyek karena kita akan menentukan apakah proyek tetap berjalan sesuai batasan yang telah ditentukan atau justru melebar ke luar rencana. Nah, disinilah kita akan membahas apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup proyek, apa yang tidak termasuk, bagaimana pekerjaan dipecah menjadi sebuah paket kerja, dan bagaimana risiko diidentifikasi. Nah, serta tool apa saja yang akan digunakan dalam membantu pengendalian proyek. Nah, yang terakhir itu ada pengukuran KPI dan kesimpulan. Jadi pengukuran KPI itu dan kesimpulan adalah parameter keberhasilan dari sensor ini tuh untuk
seperti akurasi deteksi, waktu respon, konsumsi daya, uptime sistem, durasi operasional, dan waktu pergantian komponen. Nah, dari parameter tersebut, kita dapat melihat bahwa keberhasilan proyek tidak hanya dinilai dari apakah alat dapat menyala, tetapi juga apakah alat benar-benar mampu memberikan manfaat secara terstruktur. Dengan alur pembahasan ini, kita mengharapkan agar presentasi ini berjalan runtut, mulai dari permasalahan, solusi, perencanaan proyek, pelaksanaan, dan pengendalian hingga evaluasi keberhasilan. Oke, slide berikutnya. Nah, kalian bisa lihat di sini, pertanian itu merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat ya. Namun sektor ini juga tuh memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah gangguan hama. Serangan hama dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar karena hama itu menyerang tanaman secara terus-menerus dan seringkali sulit diprediksi. Jika tidak ditangani dengan baik, hama dapat menurunkan kualitas hasil panen, mengurangi produktivitas, bahkan menyebabkan gagal panen. Nah, selama itu ada salah satu metode yang sering digunakan adalah penjagaan manual. Petani itu harus memantau lahan secara langsung, baik pagi, siang, maupun malam. Nah, cara ini tuh tentu membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Selain itu juga penjagaan manual juga tidak selalu efektif. Karena manusia itu memiliki keterbatasan. Petani tidak mungkin terus berada di lahan selama 24 jam tanpa henti. Metode lain juga yang sering digunakan adalah pestisida kimia. Pestisida kimia itu memang dapat membantu mengendalikan hama. Tetapi penggunaan yang berlebihan itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pestisida dapat merusak keseimbangan ekosistem, mengganggu organisme lain yang sebenarnya bermanfaat, serta berpotensi mencemari tanah dan air. Nah, dalam jangka panjang, penggunaan pestisida itu tidak terkendali dapat merugikan pertanian itu sendiri. Oke, selanjutnya dari permasalahan tersebut muncullah kebutuhan dan solusi yang lebih efektif, efisien, ramah, dan lingkungan. Nah, jadi sensor saya ini SPHS ini tuh hadir sebagai alternatif sistem pengusir hama yang dapat membantu petani itu memantau dan merespon keberadaan hama tanpa harus selalu melakukan penjagaan manual. Kemudian, pertanyaan adalah, mengapa SPHS itu disebut sebagai sebuah proyek TI? Nah, pertama, dia itu memiliki sifat sementara, artinya proyek itu memiliki awal dan akhir yang jelas. Proyek yang tidak berjalan selamanya, tetapi memiliki periode pengembangan tertentu. Dalam konteks ini tuh, proyek dibatasi oleh waktu pengerjaan sama kurang lebih 4 bulan. Nah, yang kedua, itu menghasilkan produk yang unik. Produk yang dimaksud adalah prototipe sistem pengusir hama otomatis. Ini bukan kegiatan operasional yang dilakukan berulang-ulang, melainkan sebuah proses pengembangan untuk menghasilkan luaran tertentu. Nah, yang ketiga, proyek ini tuh memiliki batasan yang kuat. Batasan tersebut tuh mencakup waktu, biaya, sumber daya, serta ruang lingkup. Karena proyek ini tuh berkaitan dengan skema PKN-KC, maka anggaran dan waktu pelaksanaan itu harus dikelola secara efektif agar hasil dapat tercapai sesuai ketentuan. Nah, dengan tiga karakteristik tersebut dapat dikategorikan sebagai proyek TI itu karena melibatkan penggunaan teknologi, memiliki tujuan khusus, dibatasi oleh waktu dan sumber daya, serta menghasilkan produk inovatif dan berupa prototipe. Oke, slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita akan melihat Project Kartu itu dapat dipahami sebagai dokumen awal yang menjelaskan dasar dari sebuah proyek. Di dalam itu terdapat tujuan proyek, hasil yang diharapkan, ruang lingkup umum, dan gambaran tentang bagaimana proyek akan dijalankan. Nah, pada proyek ini, tujuan utamanya itu adalah menghasilkan prototipe pendeteksi hama otomatis berbasis microcontroller dengan sumber energi surya. Artinya, sistem ini tidak hanya dirancang untuk mendeteksi keberadaan hama, tetapi juga memberikan respon otomatis untuk mengusir hama tersebut. Adapun deliverables-nya atau luar proyek ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada rancangan teknis, yaitu adalah dokumen atau desain yang menjelaskan bagaimana sistem akan dibuat. Rancangan itu mencakup komponen yang digunakan, alur kerja sistem, serta hubungan antar bagian. Yang kedua itu adalah prototipe fisik, jadi merupakan bentuk nyata dari sistem SPH ini yang diuji secara langsung. Terus prototipe itu menjadi bukti bahwa konsep yang dirancang dapat diimplementasikan dalam bentuk perangkat. Yang ketiga ada kode program. Karena sistem ini berbasis microcontroller, maka diperlukan program yang sangat mengatur logika kerja alat, mulai dari membaca sensor, memproses data, hingga mengaktifkan output. Nah, yang keempat adalah data uji. Data uji ini digunakan untuk melihat apakah sistem bekerja sesuai target, misalnya seberapa cepat alat merespon ketika ada objek terdeteksi, seberapa akurat sensor bekerja, dan bagaimana alat beroperasi dalam kondisi tertentu.
Nah, yang kelima adalah laporan akhir. Laporan itu berisi dokumentasi lengkap mengenai proses pengembangan, hasil pengujian, kendala, solusi, serta evaluasi proyek. Selanjutnya, pada bagian di bawah slide di tampilan arsitektur sistem ini, bagian pertama itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada input, proses, dan output ya. Input dan proses dan juga output. Jadi di bagian pertama adalah input. Input pada SPHS ini berasal dari sensor gerak yang berfungsi mendeteksi objek kecil seperti hama yang bergerak di sekitar area tanaman, sensor ini area tanaman, kebunan, dan lain-lain. Nah, sensor itu menjadi titik awal sistem karena dari sensor inilah informasi pertama kali diterima. Nah, bagian kedua adalah proses. Dari data sensor kemudian dikirim ke microcontroller. Microcontroller berperan sebagai pusat kendali yang memproses logika dan komputasi. Nah, disinilah sistem menentukan apakah objek terdeteksi itu perlu direspon atau tidak. Misalnya, kalian eh, ada manusia dan juga ada hama. Nah, nanti dia akan nge-scan ya. Jadi, misalnya kalau manusia dia tidak akan bekerja. Nah, kalau misalnya hama yang bergerak, pasti dia akan langsung bekerja. Yang ketiga ada output. Jika sistem mendeteksi adanya objek yang memenuhi kondisi tertentu, maka output akan aktif. Dan output yang digunakan adalah motor kaleng, lampu strobo, dan buzzer. Ketiga output itu berfungsi memberikan efek pengusiran terhadap hama, baik melalui suara, cahaya, maupun gerakan. Nah, dari efek aksi sensor ini dapat dilihat bahwa SPHS ini bekerja secara otomatis melalui alur yang sederhana namun fungsional. Sensor mendeteksi, mikrokontroller memproses, lalu aktuator memberikan respon. Oke, di slide selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, di sini saya adalah anggota ya dari PKMKC ini, di mana kami beranggotakan 5 orang dengan ketua tim saya itu Davin Rahadian dan ada anggota 4 lainnya. Nah, di sini dalam manajemen proyek ini, stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan pengaruh atau keterlibatan terhadap proyek. Nah, kalau bahasa sebuah proyek itu tidak hanya ditentukan oleh tim pelaksana, tetapi juga oleh bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dilakukan. Nah, pada proyek ini, stakeholder utama dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama itu ada internal core, yaitu yang menjadi pelaksana utama proyek. Di dalamnya itu terdapat ketua tim dan anggota. Nah, ketua tim itu bertugas mengorganisasikan jalannya proyek, memastikan pembagian tugas yang berjalan baik, serta menjaga agar proyek itu tetap sesuai dengan rencana. Anggota tim memiliki peran teknis maupun non-teknis seperti perancangan sistem, pemrograman, pengujian, dokumentasi, dan pelaporan. Nah, dalam internal code juga terdapat dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu berperan sebagai memberikan validasi teknis dan akademik. Setiap keputusan penting dalam proyek sebaiknya dikonsultasi dengan dosen pembimbing agar tetap sesuai dengan kaidah ilmiah dan tujuan program. Kelompok kedua itu adalah Belmawa yang sebagai founder dan evaluator dalam konteks PKM. Dalam konteks PKM ini, maaf, Belmawa itu menjadi pihak yang memberi dukungan pendanaan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kelayakan dan pengujian proyek. Karena itu, tim harus memastikan bahwa proyek berjalan sesuai proposal, anggaran, dan timeline yang telah ditentukan. Kelompok ketiga adalah petani sebagai end user. Petani itu menjadi pihak yang nantinya diharapkan memperoleh manfaat langsung dari SPAS ini. Kebutuhan petani perlu dipahami dengan baik agar sistem yang dibuat itu benar-benar relevan dengan kondisi lapangan. Misalnya sistem harus mudah digunakan, hemat energi, dan mampu bekerja di lingkungan pertanian. Kelompok keempat adalah laboratorium dan pemasok. Laboratorium itu berpusat sebagai fasilitas pengujian, sedangkan pemasok membantu menyediakan komponen yang dibutuhkan seperti sensor, microcontroller, panel surya, buzzer, dan komponen lainnya. Selain itu terdapat juga external orbit atau pihak eksternal lain yang berkaitan dengan kepentingan proyek. Misalnya pihak yang mendukung pengembangan pihak pertanian berkelanjutan, atau pihak yang membantu dalam proses validasi lapangan. Nah, agar semua stakeholder itu dapat berjalan selaras, dibutuhkan alur komunikasi yang jelas. Dan proyek ini komunikasi dilakukan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, rapat mingguan untuk mengevaluasi progres dan menentukan rencana kerja berikutnya. Yang kedua itu adalah log progres harian untuk mencatat pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, di kendala yang muncul dan tidak dilanjut dan tindak lanjutnya. Nah, yang ketiga itu validasi dosen secara berkala agar setiap komponen teknis itu tetap berada di area yang benar. Nah, keempat adanya protokol komunikasi, yaitu aturan mengenai bagaimana informasi disampaikan kepada siapa dan melalui media apa. Oke.
Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, dalam sebuah proyek itu ruang lingkup menjadi salah satu yang sangat penting. Ruang lingkup itu menjelaskan apa yang dilakukan dan apa saja yang tidak akan dikerjakan. Tanpa batasan ruang lingkup yang jelas, proyek itu berisiko mengalami pembengkakan pekerjaan, keterlambatan, dan peningkatan biaya. Nah, pada proyek ini, bagian in-scope atau pekerjaan yang termasuk dalam fokus eksekusi terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, adanya studi literatur dan rancangan teknis. Sebelum alat dibuat, tim perlu memahami teori teknologi serta referensi yang relevan. Nah, studi literatur ini membantu mengetahui sensor apa yang sesuai, bagaimana sistem fungsi hama bekerja, serta bagaimana energi surya dapat digunakan sebagai sumber daya. Nah, yang kedua ada pengadaan dan perakitan komponen. Setelah rancangan teknis selesai, tim perlu membeli atau menyiapkan komponen yang diperlukan. Komponen tersebut kemudian dirakit menjadi satu sistem yang saling terhubung. Nah, yang ketiga adalah pemrograman microcontroller. Microcontroller adalah pusat kendali sistem, sehingga perlu dibeli program agar dapat membaca input dari sensor dan mengaktifkan output sesuai kondisi tertentu. Nah, yang keempat ada pengujian integrasi dan lapangan terbatas. Saat sistem dirakit dan diprogram, alat baru diuji. Pengujian integrasi itu dilakukan untuk memastikan setiap komponen dapat bekerja sama. Sementara itu, pengujian lapangan itu terbatas dilakukan untuk melihat performa alat dalam kondisi yang telah mendekati situasi nyata. Nah, di sisi lain terdapat juga bagian out of scope, yaitu hal yang tidak masuk dalam proyek ini. Nah, yang pertama tuh ada produksi massal dan sertifikasi produk. Nah, proyek itu berfokus pada prototipe, bukan produksi yang skala industri, karena itu pembuatan produk dalam jumlah besar dan sertifikasi belum menjadi bagian dari ruang lingkup. Nah, yang kedua adalah pengembangan aplikasi mobile. Meskipun aplikasi mobile dapat menjadi pengembangan menarik di masa depan, untuk proyek ini fitur tersebut tidak dimasukkan karena dapat memperluas pengerjaan terlalu jauh. Nah, yang ketiga ada pemantauan jarak jauh berbasis IoT, kamera GPS, LoRa, Wi-Fi, atau GSM. Fitur-fitur ini memang dapat meningkatkan kemampuan sistem, tetapi juga membutuhkan waktu, biaya, dan kompleksitas tambahan. Karena proyek ini memiliki batasan 4 bulan dan anggaran tertentu, fitur tersebut tidak dimasukkan agar fokus dan tetap terjaga. Oke, nah slide selanjutnya ini kita membahas tentang work breakdown structure atau disingkat WBS ya. WBS adalah proses membagi pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola dalam pengembangan proyek. Nah, WBS itu membantu tim memahami pekerjaan apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana progres proyek dapat dipantau. Nah, pada proyek ini kita dibagi menjadi 4 paket utama. Yang pertama itu ada perencanaan perencanaan dan perancangan. Pada tahap ini tuh tim mengidentifikasi kebutuhan sistem, menyusun desain arsitektur, serta menentukan komponen yang akan digunakan. Nah, tapi itu menjadi dasar penting karena kesalahan yang pada tahap perencanaan dapat berdampak pada seluruh proses berikutnya. Nah, pada paket kerja yang kedua ada pengadaan material. Setelah desain sistem ditentukan, tim melakukan pembelian atau penyediaan komponen seperti sensor, microcontroller, panel surya, buzzer, lampu strobo, kabel, rangka, dan komponen pendukung lainnya. Pengadaan material perlu dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan akibat komponen yang belum tersedia. Nah, paket ketiga adalah pembuatan prototipe. Pada tahap ini tuh komponen tuh yang telah disiapkan mulai dirakit menjadi bentuk alat fisik. Pembuatan prototipe itu mencakup perakitan mekanik, perakitan kelistrikan, dan penyusunan bentuk fisik agar sistem dapat digunakan di lingkungan pertanian. Dan pada paket kerja yang keempat ada pemrograman. Tahap itu berfokus pada penulisan kode microcontroller. Program yang dibuat itu harus membantu membaca input sensor, memproses data, dan mengaktifkan output sesuai kondisi. Pada slide ini, tahap pemrograman itu ditandai sebagai penting karena sistem otomatis sangat bergantung pada logika program yang dibuat. Nah, pada yang paket kerja yang kelima ada pengujian dan evaluasi. Setelah selesai dirakit dari program, sistem perlu diuji. Pengujian dilakukan pada komponen secara individu, kemudian dilanjutkan dengan uji integrasi. Setelah itu dilakukan uji lapangan terbatas untuk melihat bagaimana alat bekerja dalam kondisi nyata. Nah, yang keenam tuh ada pelaporan dan dokumentasi. Tahap ini tuh mencakup pembuatan logbook, penyusunan laporan akhir, dokumentasi foto atau video, serta pencatatan hasil uji. Dokumentasi itu paling penting karena menjadi bukti bahwa proyek telah dilaksanakan sesuai rencana dan dapat dievaluasi secara objektif. Nah, dengan adanya WBS, proyek ini tuh menjadi lebih terstruktur, tidak hanya mengetahui tujuan akhirnya, tetapi juga memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyampaian WBS. Nah, penyampaiannya, WBS juga memudahkan bagian tugas setiap anggota tim dapat fokus bertanggung jawab pada masing-masing tugasnya.
Ya, saat ini kita akan bahas tentang sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi ada sedikit gangguan. Eh, pada saat ini kita akan membahas tentang timeline proyek atau schedule baseline. Nah, timeline schedule. Nah, timeline proyek itu digunakan untuk memberikan kapan setiap pekerjaan itu harus dimulai dan diselesaikan. Dalam proyek ini, dijadwal itu jalannya selama 4 bulan. Nah, pembagian waktu itu dibuat agar setiap tahap dapat berjalan secara bertahap dan saling mendukung. Pada bulan pertama, kita akan fokus pada studi kebutuhan atau desain teknik desain tekniknya. Nah, di tahap ini, tim itu mempelajari kebutuhan pengguna, yaitu petani, serta menentukan spesifikasi awal sistem. Tim juga menyusun desain teknis yang mencakup arsitektur sistem dan daftar komponen dan alur kerja alat. Nah, pada bulan kedua, kita akan mulai masuk ke kegiatan pengadaan, perakitan, dan coding dasar komponen yang sudah ditentukan pada tahap desain, mulai dibeli atau disiapkan. Setelah komponen tersedia, tim mulai melakukan perakitan di awal. Di saat yang sama, proses pengumuman juga mulai dilakukan, terutama untuk menguji apakah sensor dan output dapat berfungsi secara sederhana. Nah, pada bulan ketiga, kita akan fokus kepada integrasi sistem, uji laboratorium, dan uji catur daya. Integrasi sistem itu berarti seluruh komponen yang sebelumnya diuji secara terpisah mulai digabungkan sensor, microcontroller, output, dan sumber daya harus dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan. Nah, uji laboratorium itu dilakukan untuk memastikan fungsi dasar alat berjalan stabil. Selain itu, uji catur daya juga penting karena sistem menggunakan energi surya, sehingga perlu dipastikan bahwa pasokan daya mampu mendukung operasional alat. Nah, pada bulan keempat, kita akan melakukan difokuskan pada uji lapangan, evaluasi, dan penyusunan laporan akhir. Nah, uji lapangan itu dilakukan melihat performa alat dalam kondisi yang lebih nyata. Dari hasil uji ini tuh tim dapat mengevaluasi apakah alat sudah memenuhi parameter keberhasilan yang dibutuhkan. Setelah itu seluruh proses dan hasil proyek didokumentasikan dalam laporan akhir. Namun, dalam pelaksanaan proyek, keterlambatan tetap menjadi terjadi. Karena itu, slide ini juga menampilkan strategi mitigasi keterlambatan. Nah, strategi yang pertama adalah eksekusi pekerjaan secara paralel, artinya beberapa pekerjaan yang tidak saling menunggu dapat dilakukan bersamaan. Misalnya ketika sebagian tim melakukan pengadaan komponen, anggota lain tuh dapat mulai menyiapkan rancangan program atau format dokumentasi. Nah, strategi kedua itu adalah penyusunan prioritas tugas tanpa menambah skop baru. Jika ada kendala, tim perlu menentukan pekerjaan mana yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, namun penyesuaian ini tidak boleh menyebabkan penambahan fitur baru di ruang lingkup, karena itu dapat membesarkan risiko keterlambatan. Oke, di saatnya kita akan melihat pada saat itu ada manajemen integrasi, yaitu sebagai mesin penggerak utama proyek. Nah, dalam manajemen proyek, integrasi berarti menyatukan semua proyek agar berjalan ke arah yang sama. Sebuah proyek biasanya itu memiliki banyak aspek seperti ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, risiko, komunikasi, dan stakeholder. Jadi setiap aspek itu berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, proyek dapat kehilangan arah. Nah, pada SPHS ini, manajemen integrasi itu dimulai dari project charter sebagai fondasi. Project charter berperan sebagai kompas utama yang menunjukkan tujuan proyek, batasan, dan luaran yang ingin dicapai. Dengan adanya Project Carter, tim memiliki acuan yang sama dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya manajemen integrasi itu berfungsi untuk menyelaraskan skop, waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Misalnya, ketika tim ingin menambahkan fitur baru, keputusan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi teknis, dan juga harus mempertimbangkan apakah fitur tersebut masih sesuai ruang lingkup, apakah waktu kerjanya cukup, apakah biaya masih tersedia, dan apakah ada risiko tambahan. Nah, manajemen integrasi juga berperan sebagai filter perubahan. Dalam proyek, perubahan hampir selalu muncul, bisa aja ada usulan penambahan fitur kamera, koneksi IoT, atau aplikasi mobile. Namun, setiap perubahan harus diproses melalui mekanisme change control. Jadi, semua ide itu baru bisa langsung diterima meskipun tampil terlihat menarik, setiap perubahan harus dinilai berdasarkan manfaat, biaya, waktu, dan dampaknya terhadap tujuan utama proyek. Nah, jadi dalam manajemen integrasi ini menjadi pusat pengendali agar semua bagian proyek terhubung dengan sesuai integrasi yang baik. Proyek itu tidak hanya selesai secara teknis, tapi juga menghasilkan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di slide selanjutnya kita akan melihat adanya diagnostik risiko dan change control.
Dalam setiap proyek, risiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Risiko dapat muncul dalam faktor teknis, lingkungan, sumber daya, maupun koordinasi. Yang terpenting bukan menghilangkan semua risiko, tetapi mengenali risiko sejak awal dan menyiapkan strategi mitigasi. Nah, pada proyek ini, risiko yang pertama adalah cuaca mendung yang menyebabkan daya baterai turun. Pada sistem menggunakan energi surya, kondisi cuaca itu berpengaruh sebagai ketersediaan daya. Jika cuaca mendung terlalu lama, panel surya mungkin tidak dapat mengisi daya secara optimal. Mitigasinya adalah menyiapkan uji laboratorium cadangan. Dengan begitu, ketika uji terkendala, sabar, baterai saya kayak tampaknya ini ya, lowbat saya. Oke, lanjut. Eh, dengan begitu, ketika uji lapangan terkendala cuaca, tim dapat melakukan pengujian di lingkungan yang lebih terkontrol. Nah, risiko yang kedua adanya akurasi sensor berkurang. Nah, sensor merupakan komponen yang penting karena menjadi sumber input utama. Jika sensor tidak akurat, sistem itu bisa salah mendeteksi objek atau gagal mendeteksi hama. Untuk mengurangi ini, kita perlu melakukan kalibrasi rutin. Nah, kalibrasi itu membantu memastikan sensor tetap bekerja sesuai parameter yang diharapkan. Nah, risiko yang ketiga adalah keterlambatan komponen atau izin lahan. Komponen yang datang terlambat dapat menghambat proses perakitan dan pengujian. Selain itu, izin lahan juga penting karena uji lapangan itu membutuhkan lokasi yang sesuai. Nah, selain risiko, di slide ini juga membahas change control. Change control adalah proses pengendalian perubahan dalam proyek. Tujuannya itu agar perubahan masih tidak langsung diterima tanpa evaluasi. Dan ketika pada slide ini tuh terdapat usulan penambahan fitur kamera dan IoT secara teknis. Fitur ini tuh memang menarik karena dapat meningkatkan kemampuan pemantauan, namun fitur tersebut ditolak dengan melanggar batasan biaya dan waktu. Nah, sebaliknya uji lapangan tuh dapat diterima dan dipertahankan. Mengapa? Karena uji lapangan itu sangat penting untuk membuktikan validasi prototipe itu prototipe. Tanpa uji lapangan sulit untuk mengetahui apakah sistem-sistem itu benar-benar bekerja dalam kondisi nyata. Oke, selanjutnya itu ada uh, tools ya. Pada slide ini tuh kita akan memanfaatkan infrastruktur pengendalian proyek, yaitu tools atau perangkat bantu yang digunakan agar proyek dapat dikelola dengan lebih rapi. Nah, tools yang pertama adalah timeline, yang dapat dibuat menggunakan WBS atau Gantt chart. WBS itu membantu memecah pekerjaan jadi bagian-bagian kecil, sedangkan Gantt chart itu membantu memvisualisasikan jadwal pekerjaan. Dengan timeline yang jelas, tim dapat memantau kapan sebuah pekerjaan harus dimulai, sedang berjalan, dan harus selesai. Nah, tools kedua itu ada task tracking, misalnya menggunakan Kanban atau Trello. Nah, task tracking itu digunakan untuk memantau status pekerjaan. Biasanya pekerjaan dapat dibagi ke dalam kategori seperti to do, in progress, atau done. Dengan cara ini, setiap anggota melihat pekerjaannya mana yang belum dilakukan, sedang dikerjakan, atau sudah selesai. Terus yang ketiga ada aset manajemen, misalnya menggunakan Google Drive dan proyek banyak dokumen tuh bisa, dan media itu perlu disimpan ya sebagai proposal, seperti proposal, rancangan teknis, dokumentasi, foto, video, pengujian laporan, dan data hasil uji. Nah, jika semua file disimpan secara acak, akan kesulitan mencari dokumen yang dibutuhkan. Nah, tools yang keempat ada financial control yang menggunakan spreadsheet. Sebentar, ada gangguan bentar. Oke, lanjut. Tadi kita sampai di dalam financial control. Jadi, oke, kita akan lanjut ya. Jadi kita sampai di financial control. Nah, jadi kita kan karena proyek memiliki anggaran yang terbatas seperti pengeluaran harus dicatat, spreadsheet itu dapat digugakan untuk membandingkan anggaran. Nah, rencana dengan prioritas pengeluaran. Nah, terus kelima itu ada financial control, misalnya menggunakan GitHub atau folder terstruktur. Nah, terus tentu adalah risk management. Jadi kita akan menggunakan risk log. Risk log itu digunakan untuk mencatat risiko, penyebabnya, dampaknya, dan pemilik risiko serta tindakan mitigasi. Nah, yang secara keseluruhan, penggunaan tools itu membantu proyek menjadi lebih transparan, terukur, dan mudah dikendalikan. Nah, slide berikutnya, uh, ada parameter keberhasilan dari sensor ini. Jadi, sebuah proyek teknologi itu memiliki keberhasilan harus diukur dalam menggunakan indikator yang jelas. Tanpa indikator, kita akan sulit menentukan apakah sistem akan berhasil atau belum. Nah, parameter pertama adalah akurasi deteksi sebesar 90% pada jarak 0-5 meter. Artinya, sistem itu diharapkan mampu mendeteksi objek atau hama dengan tingkat akurasi yang tinggi dengan jarak tersebut. Nah, parameter kedua adalah waktu respon yang kurang dari 1 detik setelah objek terdeteksi. Nah, waktu respon menunjukkan berapa cepat sistem beraksi
Dalam konteks pengusiran hama, respon yang sangat cepat diproses agar hama dapat gangguan dan menjauh dari area tanaman. Nah, parameter ketiga ada konsumsi daya standby kurang dari 0,5 watt. Karena sistem menggunakan energi surya, efisiensi daya adalah hal yang sangat penting. Efisiensi daya yang membantu sistem bertahan lama dan mengurangi beban pada sumber daya. Parameter keempat adalah uptime sistem lebih dari 80% selama uji lapangan. Nah, uptime itu menunjukkan presentasi waktu sistem dapat beroperasi dengan baik. Jika uptime-nya tinggi, berarti sistem itu cukup stabil dan dapat dikendalikan dalam pengujian. Nah, parameter kelima adalah target durasi operasional 12 jam per hari. Target itu menunjukkan bahwa alat diharapkan dapat bekerja dalam waktu yang cukup panjang, terutama pada periode ketika berpotensi menurut tanaman. Nah, parameter keenam adalah waktu maksimal penggantian komponen dalam komponen utama dari 30 menit. Nah, parameter itu bekerja dengan kemudahan perawatan sebagai alat pertanian. Sebaiknya tidak hanya mampu bekerja, tapi juga mudah diperbaiki atau dirawat ketika terjadi masalah. Nah, slide selanjutnya. Nah, jadi kita masuk dalam slide terakhir, yaitu bagian kesimpulan dan visi masa depan. Nah, sensor itu dapat dipahami sebagai lebih dari sekedar alat pengusir hama otomatis. Nah, proyek itu menunjukkan bahwa inovasi teknis itu membutuhkan disiplin manajemen. Jadi menarik tidak menjadi produk yang bermanfaat apabila dikelola dengan baik. Nah, mulai penerapan manajemen proyek TI, sensor itu dirancang dengan pendekatan yang lebih sistematis, dimulai dari proyek kertas sebagai proyek dasar, dan juga dengan pengelolaan stakeholder, pembahasan skop, penyusunan BBS, pengaturan timeline, determinasi risiko, dan penggunaan tools pengendalian hingga penentuan KPI. Dengan pengendalian skop, tim dapat menjaga agar proyek tetap fokus pada ujian utama, yaitu menghasilkan prototipe yang dapat diuji. Nah, untuk visi masa depannya dari sensor itu dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tahap PKM. Pengembangan berikutnya dapat mencakup peningkatan akurasi sensor di saat yang lebih tahap terhadap cuaca, sistem pemantauan yang lebih canggih, atau integrasi teknologi pertanian pintar. Namun, pengawasan tersebut tentu perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya dan penggunaannya. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari alat sensor saya ini, PKM saya ini. Bila artikulasi saya kurang jelas, saya minta maaf. Dan ada salah kali, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.